Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Frederica dan teman-teman saya Keisha Annabel, Ricci, Felis Dharma, Felix, Felicia Medalia, Titania, Delvin, dan Surya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang Jakarta Kota Budaya. Adapun beberapa informasi yang akan dibahas mengenai Jakarta Kota Budaya adalah sebagai berikut. Pertama, kami akan menceritakan seluk-beluk kota Jakarta, di antaranya tentang lingkungan hidup Jakarta, perkembangan teknologi, dan pariwisata kota Jakarta. Kedua, kami akan menjelaskan mengenai budaya Jakarta, di antaranya seni budaya Betawi sebagai budaya asli kota Jakarta, dan bahasa yang berkembang di Jakarta. Supaya tidak penasaran, mari teman-teman semua kita saksikan video berikut ini. Seperti yang kita ketahui, Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia, di mana mayoritas pemerintahan berpusat di Jakarta. Jakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Batavia pada zaman kolonial memiliki keberagaman budaya, tradisi, tempat bersejarah, dan kawasan wisata. Sebagai pusat pemerintahan, Jakarta berkembang dengan sangat pesat, di mana teknologi komunikasi dan teknologi transportasi menjadi prioritas utama. Di sini, kelompok kami akan memaparkan secara terperinci bagaimana seluk-beluk kota Jakarta. Kondisi lingkungan hidup kota Jakarta saat ini cukup mengkhawatirkan, di mana Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat kaum migran maupun imigran untuk menetap dan mencari penghasilan di Jakarta. Hal ini membuat semakin terbatasnya lahan hijau karena dibuat menjadi permukiman penduduk, pabrik, perkantoran, maupun pusat pembelanjaan. Dengan berkurangnya lahan hijau, membuat tingkat polusi udara disebabkan asap kendaraan dan asap pabrik semakin meningkat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga semakin memperburuk kondisi Jakarta. Salah satu contoh adalah membuang sampah atau limbah pabrik secara sembarangan ke saluran air seperti selokan atau sungai, sehingga menyebabkan banjir di musim hujan dan semakin berkurangnya persediaan air bersih di Jakarta. Saat ini, pemerintah sedang memperbaiki kondisi Jakarta dengan memperbanyak lahan hijau. Taman-taman kota dibangun di beberapa kawasan dengan harapan dapat menekan tingkat polusi udara yang terjadi, sehingga diharapkan masyarakat Jakarta juga bisa mendapatkan udara yang baik dan segar. Pemerintah juga melakukan pembersihan, pelebaran, dan pengerukan sungai yang telah dangkal. Diharapkan sungai dapat berfungsi dengan baik di saat musim hujan sehingga dapat mencegah banjir. Masih banyak hal-hal yang dilakukan pemerintah saat ini untuk membuat Jakarta menjadi lebih baik sebagai kota metropolitan. Perkembangan teknologi di Jakarta saat ini sangat berkembang, terutama pada sektor komunikasi dan transportasi. Pada sektor komunikasi dapat kita lihat betapa berkembangnya komunikasi di Jakarta yang memberikan banyak manfaat yang baik untuk masyarakat. Salah satu contoh adalah telepon genggam atau HP yang sudah digunakan hampir semua kalangan masyarakat, termasuk anak-anak. Sistem yang menunjang agar HP dapat beroperasi dengan baik pun telah dikembangkan, sehingga tidak ada lagi keluhan akan gangguan sinyal dan lainnya. Selain komunikasi, salah satu yang dikembangkan dengan sangat baik di Jakarta yaitu transportasi. MRT atau Mass Rapid Transit, KRL atau kereta rel listrik, dan busway menjadi satu bukti meningkatnya kualitas transportasi di Jakarta. Sekarang masyarakat Jakarta dapat bepergian dengan cepat dan nyaman. Waktu tempuh yang lebih cepat dan singkat membuat masyarakat lebih memilih menggunakan transportasi umum dibandingkan kendaraan pribadi. Pemprov DKI Jakarta masih terus berusaha meningkatkan semua sarana yang ada sampai saat ini. Kemajuan teknologi di Jakarta terus dikembangkan seiring dengan semakin berkembangnya zaman. Sebagai kota metropolitan, di Jakarta juga terdapat banyak kawasan yang dijadikan tempat wisata. Hal ini diharapkan dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke Jakarta.
Tempat-tempat wisata yang terdapat di Jakarta antara lain yang pertama yaitu Monumen Nasional atau disebut dengan Monas. Monas dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah arahan Presiden Soekarno. Monas dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Selain Tugu Monas yang ikonik, di dalamnya juga terdapat berbagai situs edukasi dan sejarah. Seperti relief sejarah Indonesia, Museum Sejarah Nasional, Ruang Kemerdekaan, dan peralatan puncak dan api kemerdekaan. Sebagai tempat wisata, Monas juga menyediakan fasilitas yang menunjang seperti musola, toilet, toko souvenir, sepeda gratis, dan sarana olahraga yang dapat dinikmati pengunjung. Taman Marga Satwa Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan didirikan pada tanggal 19 September 1864 dengan nama Planten Rentum. Taman ini berdiri di atas lahan seluas 10 hektar di Jalan Cikini Raya yang dihibahkan oleh Raden Saleh, pelukis ternama Indonesia. Pada tahun 1949, namanya diganti menjadi Kebun Binatang Cikini. Tahun 1964, Kebun Binatang dipindahkan dari Cikini Raya ke Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebun Binatang Ragunan dibuka secara resmi pada 22 Juni 1966 oleh Gubernur Jakarta, Maijen Ali Sadikin dengan nama Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti tempat wisata lainnya, Ragunan juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang antara lain kereta keliling, taman satwa anak, pusat primata, sarana rekreasi, taman perahu, musola, toilet, dan penyewaan sepeda. Ancol didirikan pada tahun 1966. Lokasinya berada di Jalan Lodan. Ancol adalah kawasan wisata paling diminati di Jakarta, karena di dalam kawasan Ancol terbagi lagi menjadi beberapa tempat wisata seperti Dunia Fantasi, SeaWorld, Pantai Marina, Pasar Seni, dan lainnya. Setiap tempat wisata di dalam Ancol mempunyai jam operasi, fasilitas, dan tarifnya sendiri. Museum Macan. Museum ini merupakan tempat yang menyimpan beragam karya seni yang memukau. Museum Macan sangat cocok untuk pengagum karya seni modern. Museum Macan memiliki 90 karya seni baik, karya seni lokal dan internasional. Karya yang dipamerkan pun tak hanya sebatas lukisan, tetapi juga karya modern yang dibuat dalam beragam teknik, media, dan seni instalasi yang menakjubkan. Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini Indonesia Indah diresmikan pada tanggal 25 April 1975 oleh Presiden Soeharto. TMII merupakan kawasan taman wisata bertemakan budaya serta adat istiadat dari seluruh penjuru Indonesia. TMII menjadi salah satu tempat wisata bernuansa alam di Jakarta. Berbagai jenis budaya daerah yang ada di tanah air bisa Anda temukan di taman ini. Melalui anjungan daerah yang dibangun mewakili 33 provinsi di Indonesia, tiap anjungan menampilkan rumah adat, pakaian adat, tarian, dan tradisi daerahnya masing-masing. Selain anjungan daerah, di TMII juga terdapat Taman Legenda Keong Emas, museum, aneka flora dan fauna, teater 4 dimensi, dan masih banyak lagi. TMII sering digunakan untuk rekreasi edukatif para siswa yang diselenggarakan oleh sekolah. Setiap tempat wisata dalam kawasan TMII mempunyai tarif masuk dan fasilitas masing-masing. Pulau Kelapa. Kepulauan Seribu menyuguhkan keindahan alam-alam pulau-pulau kecil non-eksotis yang masih alami. Salah satunya ialah Pulau Kelapa. Di sekitar pantai tumbuh subur pohon kelapa yang menjadikan tempat ini semakin eksotis. Tidak hanya itu, Pulau Kelapa juga menyimpan daya tarik alam lainnya yang sangat sulit diabaikan. Hamparan pasir putih serta gugusan terumbu karang cantik di sekitar pulau dengan air laut yang jernih memberikan pengalaman diving yang tak terlupakan. Di pulau ini kita juga dapat mengunjungi tempat penangkaran penyu. Budaya Jakarta. Seni budaya Betawi dan budaya lainnya. Budaya asli Jakarta adalah budaya Betawi. Betawi juga memiliki baju Betawi, tarian Betawi, alat musik tradisional Betawi, maupun rumah adat Betawi. Beberapa tarian Betawi yang terkenal dan banyak ditampilkan pada acara-acara khusus antara lain adalah tarian cokek, tari nanda kanjen, tari lenggo jingke, tari kembang lambang sari, tari sembah nyai.
Alat musik Betawi yang terkenal antara lain yaitu kromong dan kecrek. Sedangkan baju khas Betawi yaitu kebaya encim, sadariah, baju demang, sorban pengantin, pangsi. Rumah adat Betawi yang dilestarikan sampai saat ini disebut rumah bapak atau kebaya. Bahasa yang berkembang di Jakarta. Bahasa yang berkembang di Jakarta adalah bahasa Indonesia, karena penduduk Jakarta terdiri dari beraneka ragam suku, sehingga bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Indonesia. Namun, bukan berarti bahasa daerah tidak digunakan di Jakarta, tetapi secara umum, bahasa daerah lebih banyak digunakan pada suatu tempat atau pemukiman yang mayoritas pendudukannya berasal dari daerah yang sama. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Felicia Frederica dari kelas 9B. Menurut pendapat saya, Jakarta merupakan kota yang sangat berkembang dibandingkan dengan kota-kota lainnya, sesuai dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan dan ibu kota negara. Demikian pendapat saya mengenai kota Jakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Felis Darmatmaja dari kelas 9B. Hari ini saya akan memberikan pendapat saya tentang kota Jakarta. Menurut saya, kota Jakarta adalah kota yang berkembang dengan cepat, seperti teknologi yang semakin canggih, dan masih banyak sektor lainnya. Sekian pendapat tentang kota Jakarta dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih, Namo Buddhaya. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Felix dari kelas 9A. Menurut pendapat saya, kota Jakarta sangat bagus karena dari segi bangunan, segi budaya, segi tempat wisatanya sudah bagus sekali. Demikian pendapat saya mengenai kota Jakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Nama saya Suhe dari kelas 9A. Kali ini saya ingin menyatakan pendapat saya tentang kondisi di kota Jakarta. Menurut saya kondisi Jakarta saat ini sedang dalam kondisi yang kurang baik, dikarenakan pandemi virus corona yang masih terus mengalami kenaikan. Ekonomi Jakarta jadi ikut menurun dikarenakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang menutup banyak tempat yang sangat mempengaruhi ekonomi Jakarta. Karena permasalahan utamanya itu disebabkan pandemi virus corona, maka untuk mempercepat perbaikan ekonomi Jakarta sangat diperlukan kepatuhan warga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun itu. Demikian pendapat saya mengenai kondisi Jakarta saat ini. Maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Keisha Nabel dari kelas 9B. Menurut pendapat saya mengenai Jakarta, yaitu Jakarta merupakan kota yang megah, banyak gedung tinggi, banyak pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Tetapi banyak juga berkurangnya lahan tanah dikarenakan banyaknya dibangun gedung yang tinggi, dan masih juga manusia-manusia yang berkurangnya sikap menjaga kebersihan, sehingga membuat lingkungan Jakarta semakin kotor dan membuat air tersumbat. Sekian pendapat saya mengenai kota Jakarta. Maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Sangya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Titania dari kelas 9A. Menurut saya, Jakarta merupakan kota metropolitan yang sangat berkembang pesat. Seperti gedungnya dibangun sangat tinggi, jalanannya sangat luas. Pusat pemerintahannya dan pusat bisnisnya ada di sini. Mall di Jakarta juga cukup megah, transportasinya juga sangat bagus. Orang juga kalau tidak ada kendaraan bisa menggunakan Transjakarta yang cukup bisa diandalkan. Karena harga ongkosnya juga tidak terlalu mahal. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Semoga hasil presentasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Apabila ada kesalahan, kata atau informasi, kami mohon maaf. Terima kasih. Namo Sang Yang Adibudaya, Namo Buddhaya.